Racikan Berita 1. Kang Agus, Ya, ini saya mau mengulangi pertanyaan saya tadi. Kang Agus bisa menilai ya, apa istilah bahasanya, menilai bahwa omongannya Profesor Sopyan itu, mantan Rektor UGM itu, tidak melepaskan esensi yang diomongkan tentang kebenaran bahwa ijazah Jokowi palsu. ya, jadi beliau itu lebih tepatnya beliau itu kan hanya mengira obrolan itu adalah obrolan di grup alumni gitu. Jadi beliau tidak mengira bahwa itu akan menjadi dipublikasikan dan berdampak. Sehingga yang beliau tarik itu adalah publikasinya itu, tetapi substansinya tidak pernah beliau koreksi. Berarti tetap yang sama ya? Ya, jadi gampangannya itu salah panggung, tapi substansinya tetap berdiri. Artinya omongan pertama dari Profesor Sopyan itu valid ya Kang ya, masalah ijazah palsu Jokowi serta proses itu tidak pernah dikoreksi. Jadi itu kan sebenarnya sebelum diwawancara oleh Bang Rismon itu, sebelumnya pun beliau juga sudah punya catatan tentang status ijazah Jokowi atau status Jokowi. Jadi sebelum yang di video yang viral terakhir ini kan beliau juga sudah pernah menyampaikan bahwa beliau melakukan pengecekan kepada apa yang beliau punya akses kepada data-data di UGM, dan beliau menyatakan bahwa memang tidak ada data pada saat yudisio maupun wisuda kan gitu. Nah, dan kemudian itu yang disampaikan secara internal. Nah, beliau lalu kan kemudian secara mengejutkan setelah viral itu kan ada surat pernyataan yang mencabut, ya kan, pernyataan yang viral itu dan minta untuk diturunkan karena beliau mengira itu pernyataan internal kan gitu. Itu saja kan yang beliau sampaikan itu. Tapi substansinya kan tidak. Jadi kalau dalam kalimat saya telusuri kan, setelah itu ini sebenarnya kan muncul dugaan apakah beliau ditekan, apakah ketika beliau membuat surat pernyataan untuk menarik video yang beredar itu ada tekanan atau enggak kan gitu, sehingga kemudian muncul teka-teki nih, sehingga kemudian kita ingin mencari tahu kan sebenarnya apa yang terjadi dengan Prof. Sopyan. Nah, ketika kemudian tadi pagi sekali itu saya membaca di CNN dan di harian Surya itu beliau menyatakan bahwa tidak ada tekanan, hanya ia mengaku khawatir karena mendengar kemungkinan pelaporan hukum serta kekhawatiran dari pihak keluarganya karena kemudian akan dilaporkan secara hukum. Dan oleh karena itu beliau sebagai akademisi menarik ucapan itu dari podcast itu, karena beliau mengira itu hanya obrolan internal kan gitu. Jadi yang beliau tarik itu supaya podcast itu diturunkan gitu. Tapi beliau sama sekali tidak ada koreksi ya. Singkatnya, pencabutan murni atas kesadaran sendiri setelah menyadari konteks sebenarnya, ya kan? Alasan utamanya adalah kesalahpahaman ruang privat dan kekhawatiran dampak hukum atas keluarganya, yang gitu. Nah, itu saja yang kemudian disampaikan di dalam, setelah kita bertanya-tanya kan, ini ada apa dengan Prof. Sopyan, kenapa kemudian membuat surat pernyataan, yang surat pernyataan itu lalu kemudian kita analisa ini bahkan tanda tangannya ini asli atau tidak gitu kan. Nah, lalu beliau memberikan penjelasannya itu karena kemudian ada dugaan
Setelah itu viral, beliau kaget tidak tahu bahwa itu adalah diviralkan. Beliau hanya mengira itu obrolan internal. Lalu kemudian ada muncul upaya pelaporan kepada beliau dan keluarganya. Lalu beliau menarik diri dari hiruk-pikuk drama ini, ya. Beliau secara akademis menyatakan itu. Gitu. Tapi yang dari pengamatan dan pendengaran serta penelitian dari Kang Agus tadi, yang jelas substansinya nggak pernah dikoreksi ya. Dia hanya itu aja dipermasalahin. Oke. Ya, substansinya tidak pernah dikoreksi, tidak menarik substansi dari apa yang beliau nyatakan. Hanya beliau tidak ingin melibatkan diri dalam polemik politik, kan gitu. Nah, dari Kang Agus sendiri ngelihat kejadian gini apa, Kang? Pendapat Kang Agus? Ya saya kira ini begini. Ini kan soal dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini kan dramanya banyak sekali, plot twistnya banyak sekali. Ada banyak kepentingan yang memang menurut saya terkait dengan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Karena dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini tidak berdiri sendiri. Ini kotak Pandora dari sebuah upaya bagaimana satu kelompok besar itu mengambil alih kekuasaan selama 10 tahun, lalu memanfaatkan kekuasaan selama 10 tahun itu untuk banyak hal, baik itu politik, ekonomi, dan lain sebagainya gitu ya. Dan saya kira di sini terlibat banyak sekali pihak ya apabila terbongkar, sehingga kemudian kasus dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini kotak Pandora dari sebuah drama besar yang akan melibatkan banyak sekali orang dan bahkan orang-orang penting, termasuk di dalamnya kemudian oligarki. Dan oleh karena itu maka pertarungan soal ijazah ini bukan sekedar pertarungan dokumen asli atau palsu, ini pertarungan sebuah drama politik besar yang berlangsung selama lebih dari 10 tahun dan ini melibatkan banyak tokoh, dan ini mati-matian nih, satu pihak membongkar, satu pihak menutup, kira-kira seperti itu, Bang Joy. Dalam hal ini menurut Kang Agus bagaimana sikap Prabowo? Nah, saya kira Prabowo ini masih melihat menurut saya. Harusnya ya. Dalam konteks yang seperti ini kan sebenarnya penyelesaiannya simpel. Apabila ijazah itu ditunjukkan maka selesai. Nah, sekarang siapa orang yang bisa memaksa ijazah itu ditunjukkan? Nah, kan lembaga-lembaga yang seharusnya bisa memaksa, misalnya Bareskrim ketika melakukan pemeriksaan harusnya bisa memaksa, tapi tidak dilakukan karena dalam konteks ini banyak pihak mengatakan Bareskrim itu berada dalam koordinasi pihak-pihak yang melindungi supaya soal ijazah ini tidak terbongkar, kan gitu. Begitu juga UGM itu juga berada dalam koordinasi. Begitu juga pengadilan yang seharusnya mengadili tempat di mana ijazah itu ditunjukkan, itu juga tidak melakukan tugasnya. Nah, sebenarnya ya Presiden Prabowo yang bisa secara sederhana untuk memeriksa itu, memaksa untuk menyelesaikan persoalan ini, ambil ijazahnya dari Jokowi, tunjukkan, entah melalui proses pengadilan, entah melalui suatu tim independen gitu. Harusnya begitu menurut saya. Nah, sedangkan menurut Kang Agus masalah perjuangan kawan-kawan kita Roy Suryo, Dr. Ismon, Dr. Tifa, Rizal Fadila dan lain-lain itu harus melakukan apa, Kang? Ya, saya kira mereka ini tokoh-tokoh yang luar biasa ya, yang memang melihat soal isu ijazah Pak Jokowi ini harus selesai, tidak bisa mandek di tengah jalan, karena ini kan pertarungan antara fakta, otentik, dan kemudian narasi itu kemudian diwakili oleh lembaga-lembaga resmi, di mana lembaga-lembaga resmi itu hanya bernarasi tanpa ada bukti, kan gitu. Jadi
ya mereka memang harus terus apa itu namanya mencari jalan supaya kemudian bukti otentik, fakta ilmiah itu bisa ditampilkan sebagai solusi, ya kan begitu. Dan ya seharusnya memang mereka ada upaya untuk kemudian menghadap kepada presiden ya, karena presiden lah sekarang yang saya kira bisa memaksa lembaga-lembaga resmi itu jangan hanya bernarasi, ya, tunjukkan buktinya supaya masalah ini selesai. Menurut saya seperti itu. Kemarin itu kan Rosuryo sempat dalam podcast konferensi pers mengatakan bahwa Ibu Ova yang kalau nggak salah rektor UGM sekarang itu sudah dipanggil oleh Prabowo. Nah, saya nggak tahu itu. Saya nggak tahu kalau itu benar, itu bagus, itu sudah mengarah kepada solusi kan gitu. Karena kemandekan lembaga-lembaga negara untuk memeriksa dengan cara menyelesaikan, ini kan soalnya simpel saja. Apakah Pak Jokowi itu punya ijazah asli atau tidak? Kan simpel kan. Itu seharusnya kan sudah bisa dilakukan Bareskrim, itu sudah bisa dilakukan oleh pengadilan, itu sudah bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga, ya kan gitu. Hanya lembaga ini tidak menjalankan tugasnya kan gitu. Nah kan kita ini penonton masyarakat ini kan kemudian merasa wah ini kan harus ada kekuatan yang mengintervensi supaya menjalankan fungsi yang sangat sederhana itu. Nah kalau memang itu betul bahwa Ibu Rektor UGM itu sudah dipanggil oleh Presiden, itu maksudnya sudah dipanggil itu benar-benar sudah datang pada Presiden atau wacana gitu. Kalau itu betul bagus kan gitu. Seharusnya memang Presiden segera memperjelas ini urusan ini supaya lebih jelas dengan menjalankan fungsi negara. Negara itu jalankan fungsinya gitu loh. Nah, fungsinya cuma simpel. Masalah ini akan selesai apabila ijazah asli yang dimiliki oleh Pak Jokowi itu entah asli entah palsu diserahkan kepada negara dan diperiksa secara independen, ditunjukkan pendapat, selesai urusannya. Nggak repot-repot banget ya? Iya nggak repot. Ini hanya lembaga yang seharusnya punya fungsi memaksa atau melakukan tindakan paksa mengambil ijazah yang katanya dimiliki oleh Pak Jokowi itu tidak dilakukan. Baik itu Bareskrim ketika memeriksa tidak dilakukan, tidak pernah ditunjukkan itu ijazah aslinya. Lembaga peradilan yang harusnya melakukan mengadili ya berbagai kasus yang sudah masuk ternyata semuanya menghindar untuk mengadili substansinya, memperlihatkan ijazah itu kan gitu. Jadi ini kan ada satu kekuatan yang nampaknya menyebabkan lembaga itu mandul untuk menyelesaikan persoalan ini. Ya, saya kira ujungnya ada di Bapak Presiden kan gitu untuk memfungsikan lembaga-lembaga itu kan gitu. Kenapa menurut Kang Agus kenapa Presiden terkesan ya seperti lamban untuk menyelesaikan ini? Nah itu yang saya nggak tahu. Mungkin analisanya menunggu waktu yang tepat atau barangkali hitungan-hitungan politik dan lain sebagainya itu belum tepat. Saya kira kita nggak tahu ya. Saya kira itu kenapa begitu ya. Saya juga nggak bisa mengomentari ya. Tapi menurut banyak pihak dan menurut saya memang ada ketidakberfungsian lembaga dan lembaga itu berada di bawah kontrol pemerintah atau presiden. Misalnya kepolisian, Kapolri itu kan berada di bawah presiden. Nah, kan begitu. Kemudian lembaga hukum itu setidaknya kan ada Menteri Koordinator Hukum dan HAM, kemudian dan lain sebagainya yang kemudian bisa memfungsikan lembaga hukum itu untuk berfungsi karena Pak Jokowi sendiri mengatakan dengan jelas akan menunjukkan ijazahnya apabila diminta oleh pengadilan. Nah, pengadilan selalu saja kemudian tidak masuk pada pokok perkara. Nah, jadi tidak melakukan fungsinya untuk mengadili, di mana Pak Jokowi sendiri menyatakan akan menunjukkan di pengadilan. Pengadilan selalu tidak. Nah, sehingga kemandekan fungsi lembaga inilah yang harus kemudian ditempuh untuk menyelesaikan ini agar masalah ini selesai dan tidak terlalu banyak lagi drama gitu.
Racikan Berita 1.